Manusia itu pasti akan mengalami 3 siklus kehidupan. Pertama diuji dengan nikmat, kedua diuji dengan musibah dan kesedihan, dan ketiga jatuh dalam dosa dan kesalahan. Disebut siklus, yang berarti akan dialami setiap hari, pekan, bulan, dan tahun. Hanya Nabi Muhammad SAW saja yang mengalami 2 siklus, diuji dengan nikmat dan diuji dengan musibah, serta tidak pernah jatuh dalam dosa. Mayoritas manusia itu gagal di 3 siklus tersebut. Kendati demikian, tetap saja ada orang-orang spesial yang dikecualikan, yaitu ketika diberi nikmat ia bersyukur. Ketika diuji dengan musibah dan gangguan ia bersabar. Dan ketika jatuh dalam dosa dan kesalahan segera bertaubat kepada Allah. Adapun jika kejahatannya kepada manusia dengan cara meminta dihalalkan dengan ucapan maaf atau ganti rugi materi atau non-materi. Orang-orang yang spesial yang tidak gagal dalam 3 siklus tersebut adalah orang yang berhasil mengamalkan surat Al-Ashr. Oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan sebuah hujah untuk makhluknya kecuali surat ini, Al-Ashr, niscaya itu sudah cukup bagi mereka. Maksudnya, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, surat ini sudah cukup menjadi motivator bagi setiap muslim agar ia sukses hidupnya dan tidak mungkin gagal sehingga dapat selamat di 3 siklus tersebut. Maka pada kesempatan ini secara ringkas akan dibahas tentang siklus yang ketiga, yaitu saat jatuh dalam dosa dan kesalahan. Agar kita paham posisi mana yang benar dan salah, maka perlu untuk memahami klaster-klaster manusia saat jatuh dalam dosa, agar kita bisa sekuat mungkin mengambil posisi yang benar. 5 klaster tersebut yaitu: Iblis saat disuruh oleh Allah untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam tidak taat kepadanya, bukannya bertaubat dan menyesal justru malah menyalahkan Allah Ta'ala. Termasuk klaster pertama adalah musyrik. Orang musyrik berbuat syirik dengan alasan karena kehendak Allah. Padahal Allah sudah memberikan pilihan untuk beriman atau kafir. Mereka memilih kafir dan menyalahkan Allah Ta'ala. Karakter musyrik adalah tidak mau bertaubat dan menyalahkan pihak lain, Allah Ta'ala, padahal dirinya mampu memilih jalan kebenaran tapi kehendak yang sudah Allah berikan dijadikan alasan untuk jalan kebatilan. Termasuk klaster pertama yaitu Jabriyah. Mereka berkeyakinan bahwa mereka itu seperti robot yang dikendalikan remote control. Padahal Allah sama sekali tidak pernah memaksa hamba berbuat dosa, justru Allah Ta'ala menolong hambanya berbuat kebaikan. Mereka beralasan mirip seperti iblis dan musyrik, seandainya Allah berkehendak atau mentakdirkan tentu aku tidak berbuat dosa. Jabriyah mengkambing hitamkan takdir sebagai alasan. Banyak orang-orang menjadi transgender, gay, atau lesbian dengan alasan takdir, padahal Allah telah menurunkan banyak obat bagi orang yang mentalnya sakit. Kesimpulannya, klaster pertama ini adalah klaster yang sangat jelek dan sangat rendah. Klaster kedua, Murjiah, yang artinya menunda-nunda. Murjiah artinya orang yang suka menunda-nunda taubat dan suka menunda-nunda amal kebaikan. Murjiah hanya ingat sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Al-Ghafur, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pemaaf, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Mereka lupa Allah juga punya sifat Al-Ghadab, Allah Ta'ala bisa marah kepada pelaku dosa. Allah Ta'ala juga akan menyiksa orang yang berbuat jahat kepada manusia lain, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Klaster ketiga, Qanit atau berputus asa. Ia merasa sudah bertaubat berulang-ulang namun tetap saja kembali lagi ke dalam dosa yang sama. Ia berburuk sangka kepada Allah Ta'ala bahwa ia dihukum tidak bisa bertaubat karena terlalu banyak berbuat dosa hingga berputus asa. Ia lupa Allah Ta'ala itu Maha Pemaaf. Selama nyawa belum sampai tenggorokan dan matahari belum terbit dari barat. Selain itu, orang seperti ini tidak berusaha pindah dari lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik dan kondusif. Ia masih dekat dengan teman-temannya yang ahli dosa dan ahli maksiat. Ia tidak berupaya dekat dengan orang-orang saleh dan berada di atas sunnah. Allah Ta'ala mudah memaafkan pelacur dari Bani Israel dengan dihapus semua dosa zinanya dan dimasukkan ke dalam surga hanya karena memberi minum anjing yang hampir mati kehausan. Demikian juga, laki-laki pembunuh 100 manusia dimaafkan Allah karena ia berusaha pindah dari kampung asal yang buruk menuju kampung yang lebih baik walaupun keburu mati di tengah jalan.
Klaster keempat, standar. Saat ia jatuh ke dalam dosa, ia sadar bahwa dosanya karena kesalahan dirinya mengikuti bisikan setan, dan saat sadar ia segera berhenti, beristighfar, lalu banyak beramal soleh. Kalau ia sadar berbuat jahat kepada sesama, dia cepat minta maaf dan mengganti harta atau mengembalikan kehormatan jika ia telah merusaknya. Klaster kelima, istimewa. Mereka adalah para alim ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Saat jatuh ke dalam dosa, mereka segera bertaubat, menebus kesalahan dengan amal soleh, dan berta'amul, berusaha sekuat tenaga mengingat dosa apa di masa yang lalu yang mungkin belum ia taubati. Klaster ini hanya ada pada orang-orang alim yang sangat sedikit dosanya. Contohnya, 1. Ulama salafus soleh, Ibnu Sirin rahimahullah. Saat ia jatuh dalam dosa tidak membayar hutang karena lalai, sampai di penjara, lalu ia bertaubat dan menebus kesalahannya dengan beramal soleh dan berhasil berta'amul, beliau berkata, "Sungguh aku benar-benar ingat dosa yang pernah dilakukan sehingga tidak bayar hutang dan di penjara, karena 40 tahun yang silam pernah mengejek laki-laki dengan mengatakan, 'Wahai si bangkrut.'" 2. Ulama salafus soleh, Sufyan ATS Sauri rahimahullah berkata, "Aku tidak bisa sholat tahajud pada satu malam karena dosa 5 bulan lalu yang aku lakukan." 3. Ulama salafus soleh yang lain, Sufyan bin Uyainah berkata, "Dulu aku pernah kehilangan pemahaman terhadap Al-Quran gara-gara menerima harta yang diragukan kehalalannya." Demikian indahnya potret para ulama Ahlus Sunnah terdahulu. Dosa mereka sangat sedikit sehingga mampu berta'amul mengingat dosa walaupun sudah bertahun-tahun atau berbulan-bulan lamanya. Beda dengan orang awam, karena banyaknya dosa, lupa dosa apa saja yang sudah diperbuat. Semoga kita tidak dimasukkan klaster pertama, iblis, musyrik, dan jabriyah, dan semoga kita tidak termasuk dalam klaster kedua dan ketiga, murjiah dan qanit yang suka menunda taubat dan berputus asa dari taubat. Kalaupun kita belum termasuk dalam klaster kelima, minimal masuk klaster standar yang saat berdosa segera taubat meminta maaf dan segera banyak beramal soleh.